Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sedulur tani senusantara. Salam sehat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Slamet Riyadi dari Lampung Selatan. Saya salah satu tim penyuluh KSM yang dipercayakan untuk malam hari ini melakukan kegiatan live Facebook dari kantor pusat KSM Sehat Sejahtera yang berada di Metro Lampung. Nah, sebelum kita masuk di materi yang akan saya sampaikan nanti, saya ingin sapa dulu teman-teman penyuluh KSM di luar wilayah Lampung yang berada di Jambi, Indralaya, Indramayu, Majalengka, selamat malam, dan Aceh, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, untuk wilayah Lampung, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Baiklah, selamat datang di Koperasi Konsumen KSM Sehat Sejahtera. Nah, sahabat tani, apa sih KSM? KSM adalah komunitas saling membantu yang berbadan hukum koperasi yang bergerak di bidang pertanian, memproduksi satu-satunya pupuk yang berseri SL untuk mengatasi masalah-masalah petani. Nah, berbicara masalah petani, untuk saat ini sangat banyak sekali masalah yang dihadapi petani. Permasalahan yang sering dihadapi petani oleh petani saat ini adalah yang pertama, sering terjadi kelangkaan pupuk. Kemudian mahalnya harga pupuk. Kemudian mahalnya harga pestisida. Dan selanjutnya apabila di waktu panen harga jual hasil panen rendah. Nah, bagaimana sahabat tani mengantisipasi untuk permasalahan ini? KSM adalah solusinya dengan konsep bertani irit hasil melejit. Nah, sebelum kita melanjutkan di masalah-masalah pertanian, bisa kita lihat tentang perkoperasiannya. Sertifikat yang sudah ditandatangani oleh Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Kemudian legalitasnya jelas. Selanjutnya struktur kepengurusan koperasi sudah jelas. Nah, sahabat tani, Koperasi Konsumen KSM Sehat Sejahtera itu mempunyai visi dan misi. Visi dan misi Koperasi Konsumen KSM Sehat Sejahtera yaitu visi memberdayakan sampah untuk mengatasi masalah petani, membuat masyarakat sehat dan sejahtera. Kemudian misi yang pertama, membina petani dengan konsep bertani irit hasil melejit. Kemudian yang kedua, membina petani untuk memanfaatkan sawah digital. Kemudian yang ketiga, melalui konsep bertani irit hasil melejit dan sawah digital, mewujudkan masyarakat Indonesia sehat dan sejahtera. Ya, selanjutnya kita kembali yang saya sampaikan di awal tadi tentang masalah-masalah petani. Nah, berbicara tentang masalah ini yang akan kita kupas selanjutnya itu tidak asing lagi bagi petani di waktu tiba waktu tanam. Contoh, masalah tikus, kemudian wereng, kemudian ulat, sundep, patah leher, gulai, belas, jamur, lolos, dan paten. Nah, masalah ini sudah tidak asing lagi bagi petani. Apabila masalah ini tidak segera diatasi, 80-90% otomatis petani akan gagal panen. Dari banyaknya masalah-masalah petani yang sudah saya sebutkan tadi, sebenarnya sumber penyebabnya itu ada dua. Nah, sumber penyebab masalah yang saya sebutkan tadi yaitu hama dan penyakit.
Apa sih perbedaan hama dan penyakit? Hama adalah organisme pengganggu tanaman yang terlihat jelas oleh mata kita. Sedangkan penyakit, organisme pengganggu tanaman yang tidak bisa terlihat jelas oleh mata, namun akibatnya terlihat jelas pada tanaman. Sahabat tani sekalian, kita kupas dulu tentang hama. Kita ambil contoh wareng dan kelapar untuk mewakili semua serangga jenis berdarah putih. Nah, serangga berdarah putih mempunyai siklus kehidupan. Kelapar dan wareng dewasa kurang lebih 7 hari dia akan bertelur. Telur kurang lebih 7 hari dia akan menetas menjadi larva atau ulat. Ulat kurang lebih 7 hari dia akan menjadi kepompong. Selanjutnya kepompong kurang lebih 7 hari itu akan menjadi wareng dan kelapar dewasa. Jadi siklus hama yang berdarah putih kurang lebih 28 hari. Selama ini petani mengatasi masalah hama wareng ataupun kelapar itu menggunakan pestisida. Perlu diketahui, pestisida bersifat panas. Tujuan petani menyemprotkan pestisida ke tanaman untuk membunuh wareng dan kelapar. Kabar baiknya, ini kabar baiknya, wareng dan kelapar mati. Tetapi kabar buruknya, pestisida yang disemprotkan di tanaman itu mengenai telur. Telur akan cepat menetas apabila terkena sifat panas. Yang awalnya kurang lebih 7 hari, telur hama wareng dan kelapar itu menetas jauh lebih cepat menetas apabila terkena sifat panas kurang lebih 1 sampai 3 hari. Nah, bagaimana cara mengantisipasi tentang telur agar tidak cepat menetas? Perlu sahabat petani ketahui, wareng dan kelapar dewasa satu indukan itu menghasilkan telur kurang lebih 300 sampai 600 butir telur. Jadi petani mengatasi masalah menggunakan pestisida, membunuh satu indukan, menetaskan 300 sampai 600 butir telur. Jadi bukan menuntaskan masalah, tapi justru malah menambah masalah. Nah, di produk KSM yang bersarikan SL untuk mengatasi masalah-masalah telur. SL minyak larut dalam air yang bersifat dingin. Apabila SL diaplikasikan di tanaman, kemudian mengenai telur, telur akan gagal menetas apabila kena sifat dingin. Contoh sahabat tani, di rumah ada ayam yang mengerami telurnya, yang menciptakan sifat panas agar apa? Agar embrionya cepat berkembang dan cepat menetas. Akan tetapi apabila telur ayam tersebut terkena air hujan, telur akan gagal menetas. Kembali ke hama, telur hama akan gagal menetas apabila terkena sifat dingin. Apabila telur tidak ada, maka tidak ada larva atau ulat. Apabila larva atau ulat tidak ada, berarti tidak ada kepompong. Selanjutnya, apabila kepompong tidak ada, maka tidak ada wareng dan kelapar dewasa. Jadi kesimpulannya, hama, wareng, ulat, sundep bisa teratasi. Selanjutnya kita bahas tentang masalah penyebab penyakit. Salah satu penyebab penyakit adalah jamur. Penyebab jamur salah satunya
itu adalah luka yang tadi disebabkan oleh tanaman, oleh hama yang menggigit ataupun menyuntikkan telur ke tanaman yang masih muda, terinfeksi, kemudian timbul jamur. Dan yang kedua, kompos yang belum difermentasi secara normal. Dan yang ketiga, residu racun. Nah, sahabat tani, jamur apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan bakteri. Begitu juga bakteri apabila tidak segera ditangani akan timbul virus. Nah, virus apabila tidak segera ditangani akan mengakibatkan penyakit leles pada tanaman jagung, kemudian gulai pada tanaman jagung, dan sekarang ada pada tanaman hortikultura. Selanjutnya patek pada tanaman cabai, kemudian belas pada tanaman padi, dan lain-lain. Nah, bagaimana mengantisipasi perkembangan jamur? Kita kembali lagi ke SL, minyak larut dalam air. Minyak apabila diaplikasikan mengenai jamur, jamur tidak akan berkembang sporanya. Contoh, di lingkungan sahabat tani itu ada pengusaha tempe. Nah, di waktu proses peragian untuk menimbulkan sifat panas yang untuk berkembangnya jamur, apabila terkena minyak, otomatis tempe itu tidak jadi, sahabat tani. Jadi kesimpulannya, apabila minyak mengenai jamur, jamur tidak akan berkembang sporanya. Apabila tidak ada jamur, maka tidak ada bakteri. Begitu juga apabila tidak ada bakteri, maka tidak ada virus. Kalau virus tidak ada, berarti penyakit seperti leles, gulai, patek, belas, patah leher, dan jamur bisa diatasi. Nah, sekarang untuk masalah tikus, sahabat tani, perlu kita ketahui tikus itu mempunyai dua sinyal. Yang pertama, sinyal jejak pakan, dan yang kedua, sinyal tanda bahaya. Kita kupas sinyal jejak pakan. Itu ditanamkan tikus di tengah pematang sawah. Agar apa? Agar koloninya tahu bahwa di situ ada sumber makanan. Bisa dipahami? Di waktu selanjutnya kita bahas tentang sinyal tanda bahaya. Apabila sahabat tani di rumah mempunyai jebakan tikus, dikasih umpan, lalu mendapatkan satu ekor tikus, kemudian tikus itu mati di jebakan itu, besoknya lagi dipasang lagi, dikasih umpan yang lebih baik, tidak ada tikus yang mendekat. Itu karena apa? Karena sebelum tikus itu mati, dia mengeluarkan sinyal tanda bahaya. Agar apa? Agar koloninya tahu bahwa di situ ada bahaya. Nah, di pupuk organik cair KSM itu sudah ada serum pengusir tikus. Jadi tidak membunuh tapi mengusir. Untuk masalah tikus selesai. Kesimpulannya, dengan SL terbukti mampu mengatasi masalah hama dan penyakit. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita akan menjelaskan bahwa pupuk KSM ataupun pupuk organik cair KSM yang diproduksi oleh Koperasi Konsumen KSM Sehat Sejahtera itu bermacam-macam. Nah, sebelum kita bahas tentang itu, kita bahas tentang sifat SL dulu, sahabat tani. Sifat SL yang tadi saya sebutkan, yang pertama adalah penembus, yang kedua penguat,
ketiga rata. Dan yang keempat itu perekat. Sahabat tani sudah tidak asing lagi dengan bahan-bahan yang saya sebutkan tadi. Ya. Jadi apabila sahabat tani mengaplikasikan pupuk organik cair KSM, bahan-bahan tersebut atau kandungan sudah ada pada pupuk organik cair KSM. Nah, selanjutnya kita bahas tentang produk yang sudah diproduksi yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, pupuk organik cair sebagai fungsi pembenah tanah. Kegunaan menyuburkan tanah, kemudian menaikkan pH tanah, kemudian mampu mengurai sisa pupuk yang belum bisa diserap oleh tanaman, kemudian merangsang pertumbuhan akar. Dosis 8 liter per hektar sebagai pupuk dasar. Konsentrasi 1 untuk tanaman hortikultura 1-2 mili per liter air. Yang kedua, tanaman pangan 2-5 mili per liter air. Kemudian yang ketiga, tanaman perkebunan 5-10 mili per liter air. Nah, cara aplikasi disemprotkan di lahan sebelum ada tanamannya. Sebaiknya 2 kali penyemprotan sebelum tanam. Kemudian pupuk organik cair yang kedua sebagai fungsi pemicu pertumbuhan dan pembuahan. Kegunaannya mempercepat proses pertumbuhan dan pembuahan, kemudian mengendalikan hama dan penyakit. Nah, dosis yang dibutuhkan itu 4 liter per hektar. Konsentrasi 1 untuk tanaman sayuran atau hortikultura 1-2 mili disemprotkan 3-5 hari sekali. Yang kedua, untuk tanaman pangan 2-5 mili per liter air disemprotkan 7-10 hari sekali. Dan yang ketiga, tanaman keras ataupun perkebunan 5-10 mili per liter air. Kemudian cara aplikasi bisa disemprotkan ke batang ataupun daun atau ke tanah sekeliling batang. Kemudian pupuk organik cair yang selanjutnya yang berfungsi sebagai fungsi pembenah air, ini untuk budidaya ikan ataupun udang. Kebutuhan 8 liter per hektar. Konsentrasi 2-5 mili per liter air. Cara aplikasi, taburkan ke permukaan air secara merata sebelum ditebar benih. Kemudian pupuk organik cair yang selanjutnya itu sebagai fungsi penambah nutrisi hewan. Konsentrasi 1-2 mili per liter air, bisa diminumkan pada ternak secara langsung, bisa juga untuk membasahi pakan secukupnya. Nah, demikian tadi pupuk-pupuk organik cair yang sudah diproduksi oleh Koperasi Konsumen KSM Sehat Sejahtera. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan pupuk ini? Bagaimana cara mengikuti program bertani irit hasil melejit? Sahabat tani, saya sampaikan pupuk organik cair KSM itu tidak dijual bebas di pasaran ataupun di kios-kios pertanian. Caranya, bergabunglah menjadi keanggotaan Koperasi KSM. Bagaimana caranya? Cara bergabung menjadi keanggotaan Koperasi KSM. Yang pertama, persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi keanggotaan: 1. Nama, alamat, nomor WA atau HP, kemudian nomor rekening. Syarat yang dibutuhkan yang kedua, belanja awal 600.000 untuk pembelian pupuk 6 liter untuk lahan setengah hektar. Kemudian keuntungan
keuntungan yang didapat setelah menjadi keanggotaan koperasi. Keuntungan yang pertama adalah mendapatkan harga lebih murah. Kemudian mendapatkan pembinaan. Keuntungan yang kedua, mendapatkan hadiah sawah digital. Baiklah sahabat tani, demikianlah tadi materi yang saya sampaikan. Saya Slamet Riyadi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.